teman-teman semua. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 11, program studi pendidikan akuntansi. Yang mana pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai topik yang sangat penting dalam akuntansi, yaitu terkait dengan metode pencatatan pada akuntansi perusahaan dagang. Di mana kita akan membahas mengenai topik yang lebih spesifik, yaitu terkait dengan metode pencatatan persediaan. Video ini khusus kami buat untuk teman-teman mahasiswa yang mungkin sedang belajar akuntansi perusahaan dagang, terutama terkait dengan metode pencatatan persediaannya. Nah, jadi di sini kami akan membahas beberapa subtopik terkait dengan materi kita kali ini. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai pengertian dari perusahaan dagang. Kemudian yang kedua, metode pencatatan persediaan dalam perusahaan dagang. Yang ketiga, perbedaan metode periodik dan metode perpetual. Dan yang terakhir, kami juga akan memberikan beberapa contoh penerapan pencatatan dalam transaksi terkait dengan kedua metode tersebut, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya, kita akan langsung masuk ke materi pembahasannya, teman-teman. Nah, pertama-tama di sini kita akan membahas mengenai apa sih itu perusahaan dagang. Jadi, perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagang tanpa mengubah bentuk atau menambah nilai pada barang tersebut. Maksud tanpa nilai tambah di sini artinya barang yang dijual kembali itu bentuk dan sifatnya tidak diubah, teman-teman. Berbeda dengan perusahaan manufaktur yang mana dia membeli bahan baku, kemudian mengolah bahan baku tersebut menjadi barang jadi, yang tentunya itu mengubah dari segi bentuk maupun sifatnya. Nah, untuk contoh dari perusahaan dagang itu misalnya supermarket, kemudian ada toko kelontong, toko elektronik, dan lain sebagainya. Untuk slide selanjutnya, di sini kami akan membahas mengenai metode pencatatan yang digunakan pada perusahaan dagang. Jadi di perusahaan dagang itu biasanya menggunakan dua metode pencatatan persediaan, teman-teman, yaitu metode periodik dan metode perpetual. Lalu, apa sih perbedaan antara kedua metode ini? Nah, kalau dari metode periodik, pencatatan persediaan barang dagang itu hanya dilakukan di akhir periode akuntansi. Sedangkan pada metode perpetual, pencatatan persediaan barang dagang itu dilakukan setiap ada transaksi, misalnya pembelian, penjualan gitu. Jadi, dengan kata lain itu dilakukan secara real time atau saat terjadinya transaksi. Jadi itu langsung bisa mempengaruhi akun persediaan, teman-teman. Kemudian pada slide ini, teman-teman, kita akan membahas terkait perbedaan antara kedua metode tersebut, yaitu metode periodik dan metode perpetual. Nah, mungkin kita akan membahas dari segi metode periodik terlebih dahulu, teman-teman. Nah, dari segi metode periodik ini, pencatatan persediaan barang dagang itu dilakukan secara periodik, artinya dilakukan di akhir periode. Kemudian, transaksi yang berkaitan dengan pembelian barang dagang itu ditampung di akun-akun khusus, seperti pembelian, biaya angkut pembelian, retro pembelian, dan juga potongan pembelian. Selanjutnya, terkait dengan perhitungan dan pencatatan HPP, itu biasanya juga dilakukan secara periodik. Dan yang terakhir, pada akhir periode, dalam metode periodik ini biasanya dilakukan perhitungan fisik terkait dengan persediaan barang dagang yang ada di gudang. Nah, kemudian kita membahas dari segi metode perpetual, teman-teman. Nah, di metode perpetual ini, pencatatan persediaan barang dagang itu dilakukan saat transaksi pembelian dan penjualan barang dagang itu terjadi. Jadi, bisa dikatakan pencatatannya itu secara real time, sesuai dengan transaksi yang terjadi pada hari itu. Kemudian, yang kedua, terkait dengan transaksi yang berkaitan dengan pembelian barang dagang, itu langsung dicatat di akun persediaan barang dagang. Kemudian yang ketiga terkait dengan perhitungan dan pencatatan HPP atau harga pokok penjualan. Itu dilakukan pada saat transaksi penjualan terjadi. Jadi tidak dilakukan di akhir periode tetapi saat terjadinya transaksi penjualan. Kemudian yang terakhir, pada metode perpetual ini, di akhir periode tidak dilakukan perhitungan fisik terkait dengan persediaan barang dagang yang ada di gudang.
Jadi mungkin itu tadi teman-teman perbedaan secara umum terkait dengan metode periodik dan metode perpetual. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan-perbedaan antara metode periodik dengan metode perpetual. Perlu diketahui bahwa pada metode perpetual itu tidak ada akun pembelian. Nantinya akan diganti dengan akun persediaan barang dagang. Yang pertama yaitu mengenai pencatatan persediaan barang dagang. Pada metode periodik, pencatatan akun persediaan barang dagang hanya pada saat akhir periode, yaitu pada saat pencatatan penyesuaian. Sedangkan pada metode perpetual, pencatatan akun persediaan barang dagang dilakukan setiap transaksi pembelian dan juga penjualan barang dagang. Kemudian yang selanjutnya mengenai transaksi pembelian, pada metode periodik, akun yang bertambah yaitu akun pembelian. Sedangkan pada metode perpetual, yang bertambah adalah akun persediaan barang dagang. Yang selanjutnya mengenai transaksi biaya angkut pembelian, pada metode periodik, yang bertambah adalah akun biaya angkut pembelian, sedangkan pada metode perpetual, yang bertambah adalah akun persediaan barang dagang. Yang keempat yaitu mengenai transaksi retur pembelian, pada metode periodik, yang bertambah adalah akun retur pembelian, sedangkan pada metode perpetual, akun yang berkurang adalah akun persediaan barang dagang. Selanjutnya mengenai transaksi potongan pembelian, pada metode periodik, akun potongan pembelian akan bertambah dan pada metode perpetual, akun persediaan barang dagang akan berkurang. Selanjutnya, transaksi penjualan. Pada metode periodik, akun penjualan bertambah itu tidak ada pencatatan akun persediaan barang dagang dan juga akun harga pokok penjualan. Sedangkan pada metode perpetual, akun penjualan bertambah, akun harga pokok penjualan bertambah, dan akun persediaan barang dagang berkurang. Kemudian yang selanjutnya mengenai transaksi retur penjualan, pada metode periodik, akun yang bertambah adalah akun retur penjualan, sedangkan pada metode perpetual, akun retur penjualan akan bertambah, akun harga pokok penjualan berkurang, dan akun persediaan barang dagang bertambah. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai pencatatan penyesuaian. Pada metode periodik, terdapat pencatatan penyesuaian terkait dengan akun persediaan barang dagang dan juga pemunculan akun harga pokok penjualan, sedangkan pada metode perpetual itu tidak ada pencatatan penyesuaian yang berkaitan dengan akun persediaan barang dagang dan juga harga pokok penjualan. Kemudian yang selanjutnya sudah memasuki pada contoh penerapan pencatatan dalam transaksi mengenai pencatatan pembelian barang dagang, di mana pada soal dituliskan bahwa tanggal 4 Mei 2025, UD Berkah membeli 500 kg beras dengan harga 12.000 per kilogram atau senilai 6 juta rupiah dari UD Putra Tunggal secara tunai dengan syarat 3/15 N/45. Biaya angkut pembelian sebesar 50.000 dengan syarat FOB Destination Point. Jurnal umumnya adalah dengan pencatatan periodik, yaitu mengenai pembelian di debit 6 juta, utang dagang di kredit 6 juta. Kemudian pada perpetual, persediaan barang dagang 6 juta di debit karena tidak ada akun pembelian, sedangkan dan juga di kredit utang dagang 6 juta. Kemudian yang selanjutnya mengenai pencatatan pembelian barang dagang beserta biaya angkut pembelian. Pada tanggal 6 Mei 2025, UD Berkah membeli 200 kg tepung dengan harga 10.000 per kilogram atau senilai 2 juta rupiah dari UD Satria secara kredit dengan syarat 2/5 N/30. Biaya angkut pembelian sebesar 100.000 rupiah dengan syarat UB Shipping Point dan langsung dibayarkan oleh UD Berkah.
Jurnalnya pada metode periodik yaitu pembelian di debit 2 juta, biaya angkut pembelian 100.000 di debit, dan kas di kredit 100.000, utang dagang di kredit 2 juta. Kemudian pada metode perpetual, persediaan barang dagang di debit 2 juta, persediaan barang dagang untuk biaya angkut pembelian senilai 100.000 di debit, kemudian kas 100.000 di kredit, serta utang dagang 2 juta di kredit. Baik teman-teman semuanya, pada slide kali ini kita akan belajar mengenai pencatatan retur pembelian barang dagang. Jadi, retur pembelian adalah pengembalian barang dagangan yang telah kita beli kepada pemasok atau supplier karena barang yang kita beli tersebut mengalami rusak, tidak sesuai pesanan, atau alasan lain. Nah, di sini ada contoh soal yang akan kita bahas, yakni tanggal 10 Mei 2025, UD Berkah mengembalikan 20 kg tepung dengan harga 10.000 per kilogram karena rusak kepada UD Satria. Nah, kita akan menggunakan metode periodik terlebih dahulu. Jadi, pada tanggal 10 Mei 2025, dalam metode pencatatan periodik, akun yang digunakan adalah akun utang dagang di sebelah debit sebesar Rp200.000 dan akun retur pembelian di sebelah kredit sebesar Rp200.000. Hal ini dikarenakan dalam sistem periodik, retur pembelian tidak langsung dicatat ke akun persediaan, tetapi akun retur pembelian dan pengurangan harga. Selanjutnya, kita akan menggunakan metode pencatatan perpetual. Nah, jadi pada tanggal 10 Mei 2025, dalam metode pencatatan perpetual, akun yang digunakan adalah akun utang dagang di sebelah debit sebesar Rp200.000 dan akun persediaan barang dagang di sebelah kredit sebesar Rp200.000. Hal ini dikarenakan dalam sistem perpetual, retur pembelian akan langsung mengurangi akun persediaan barang dagang. Selanjutnya, baik teman-teman, pada slide kali ini kita akan belajar bersama mengenai pencatatan penjualan barang dagang. Jadi, penjualan barang dagang adalah transaksi menjual barang kepada pelanggan, baik secara tunai maupun kredit. Pada contoh soal kali ini, kita akan menggunakan contoh soal dengan pembayaran tunai, yakni tanggal 12 Mei 2025, UD Berkah menjual barang dagang kepada toko pangan berupa 100 kg beras seharga Rp1.500.000 dengan harga pokok penjualan sebesar Rp1 juta dan 100 kg tepung seharga Rp1.700.000 dengan harga pokok penjualan sebesar Rp1.200.000 tunai. Pembayaran diterima saat transaksi berupa uang tunai sebesar Rp3.200.000. Biaya angkut sudah dibayar langsung oleh pembeli. Yang pertama, kita akan menerapkan dalam metode pencatatan periodik. Tanggal 12 Mei 2025, dalam sistem pencatatan periodik, akun yang digunakan adalah kas di sebelah debit sebesar Rp3.200.000 dan akun penjualan di sebelah kredit sebesar Rp3.200.000. Hal ini dikarenakan harga pokok penjualan baru akan dihitung di akhir periode melalui penyesuaian persediaan. Selanjutnya, kita akan menerapkan dalam metode pencatatan perpetual. Pada tanggal 12 Mei 2025, dalam sistem pencatatan perpetual, akun yang digunakan adalah kas di debit sebesar Rp3.200.000 dan akun penjualan di kredit sebesar Rp3.200.000
Hal ini untuk mencatat pendapatan. Selanjutnya adalah untuk mencatat pengurangan persediaan dan mencatat harga pokok penjualan. Akun yang digunakan adalah harga pokok penjualan di sebelah debit sebesar Rp2.200.000 dan akun persediaan barang dagang sebesar Rp2.200.000. Angka Rp2.200.000 ini kita peroleh dari menjumlahkan harga pokok penjualan beras sebesar Rp1.000.000 dan harga pokok penjualan tepung sebesar Rp1.200.000. Di sini, dalam sistem perpetual, setiap penjualan akan langsung mencatat pendapatan dan pengurangan persediaan dan pencatatan harga pokok penjualan. Selanjutnya, baik, pada slide ini kita akan belajar bersama mengenai pencatatan retur penjualan barang dagang. Retur penjualan adalah pengembalian barang dari pelanggan kepada kita sebagai penjual karena barang rusak, tidak sesuai, atau cacat, atau mungkin ada alasan yang lain. Pada contoh soal kali ini, yakni tanggal 13 Mei 2025, UD Berkah menerima pengembalian barang dagang dari toko rumah pangan berupa 20 kg beras karena rusak. Diketahui harga jual beras adalah Rp300.000, sedangkan harga pokok penjualannya adalah Rp200.000. Yang pertama, kita akan menerapkan pencatatan metode periodik. Jadi pada tanggal 13 Mei 2025, dalam sistem pencatatan periodik, akun yang digunakan adalah retur penjualan sebesar Rp300.000 di sebelah debit dan kas di sebelah kredit sebesar Rp300.000. Hal ini karena dalam sistem periodik, retur penjualan dicatat pada akun retur penjualan dan pengurangan harga, bukan langsung mengubah persediaan. Yang selanjutnya, kita akan menerapkan dalam metode pencatatan perpetual. Jadi pada tanggal 13 Mei 2025, dalam sistem pencatatan perpetual, akun yang digunakan adalah retur penjualan sebesar Rp300.000 di sebelah debit dan kas di sebelah kredit sebesar Rp300.000. Kemudian, akun persediaan barang dagang sebesar Rp300.000 di sebelah debit dan harga pokok penjualan sebelah kredit sebesar Rp300.000. Hal ini karena dalam sistem perpetual, selain mencatat pengembalian uang atau piutang, juga perlu menambahkan kembali barang ke persediaan dan menghapuskan sebagian harga pokok penjualan.